UFC merupakan platform terbesar dalam sejarah dunia combat sport MMA. Untuk bisa menjadi petarung MMA di UFC, tentu diperlukan skill yang hebat karena UFC merupakan tempat di mana para gladiator terbaik di dunia berkumpul. Seorang fighter tidak hanya dituntut untuk menjadi one-dimensional fighter atau petarung dengan skill tunggal, tapi juga dituntut untuk memiliki setidaknya dua cabang bela diri yang meliputi permainan atas dan permainan bawah. Sebaik-baiknya seorang striker di UFC, pasti akan kesulitan jika skill ground game-nya terlalu remah, misalnya kayak Asakura. Begitu juga seorang grappler yang tidak memiliki skill striking sama sekali akan dibuat babak belur, misalnya adalah Ben Askren. Semua petarung level atas UFC pasti memiliki skill striking dan grappling yang hebat, meskipun memang kebanyakan dari mereka tidak seimbang. Artinya, ada salah satu skill yang jauh lebih menonjol, tapi bukan berarti skill lainnya ampas. Misalnya, striker jenius seperti Israel Adesanya merupakan mimpi buruk bagi siapapun lawannya karena strikingnya sangat brilian. Banyak yang bertanya, lah kenapa gak di check down aja sih? Ya jawabannya tentu Adesanya memiliki pertahanan gulat yang bagus, karena itu dia sangat sulit dikontrol di bawah. Begitu juga dengan Khabib Nurmagomedov yang dinilai hanya modal gulat doang dan sering dipertanyakan ke lawannya, kenapa lawannya tidak memukulnya KO? Ya karena pertahanan striking Khabib sangat bagus, karena itu susah untuk memukulnya secara bersih. Dan sekalinya kena pukul, rahangnya juga kuat banget. Jadi memang petarung level atas UFC pasti memiliki teknik yang lengkap, meskipun pasti ada yang lebih dominan. Bro, why are you so humble? Bro, like, I swear to God, if I was you, they couldn't tell me shit. Bro, I'll be on them now. I Bro, think I'll be on them now. Yeah. But if I had, like, all them title defenses like you had, Yeah. they couldn't tell me shit, bro. Nobody could come at me. I think there's somebody in the same boat as me. We know how it's playing out for him right now. Yeah, but he's bugging though. But he's bugging though. You don't do all that stuff. You, Anderson, John, Yep. all you guys, George St. Pierre, Yep. what you guys did in terms of holding the championships, that'll never be done again. Yeah. How many title defenses? 8? 11. 11. 11, yeah. I even said 3 less. 11 title defenses, bro. Selamat datang di segmen Discourse, di mana di segmen ini kita akan mencoba memantik sebuah pembahasan tentang siapakah 5 petarung paling lengkap di UFC saat ini. Untuk paling lengkap di sini bukan berarti yang paling jago, tapi lebih pada yang sudah terlihat menggunakan skill striking dan grappling sama baiknya di oktagon. Karena sekali lagi, untuk menjadi paling hebat di UFC bukanlah yang paling seimbang, tapi yang paling cerdas dalam memanfaatkan skill bertarungnya. Adesanya, Khabib, Anderson Silva, hingga Daniel Cormier meskipun memiliki skill striking dan grappling bagus, tapi tidak memiliki skill yang seimbang dan mampu mengimplementasikan semua yang mereka punya. Dan sebagai disclaimer, ini hanyalah opini pribadi yang pastinya sangat mudah teman-teman bantah jika teman-teman tidak setuju. Jadi langsung saja kita mulai. Di posisi 5, saya pilih Charles The Bronx Oliveira. Mantan juara kelas ringan asal Brazil ini, saya rasa cukup underrated dalam keseimbangan skillnya. Oliveira sejauh ini hanya dianggap sebagai submission artist karena rekor submissionnya yang memang banyak. Tapi sebenarnya, skill striking Oliveira tidak bisa diremehkan begitu saja. Charles Oliveira merupakan fighter yang mampu meng-knockdown seorang Justin Gaethje dengan pukulannya ke rahang, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh striker terbaik seperti Ilia Topuria. Namun, Oliveira memiliki kelemahan yang sangat ketara, yaitu ia sering terlalu terburu-buru dalam menyerang sehingga sering kecolongan. Melawan Islam Makhachev dan Ilia Topuria, ia akui sangat ceroboh dan bodoh dalam bertindak, sehingga mereka berdua mampu melayangkan pukulan mereka dengan cukup mudah. Untuk skill ground game-nya gak usah dibahas lah ya. Grappler seperti Gamrot berakhir dengan kena rear neck choke. Pegulat selevel Arman Tsarukyan pun mengaku kapok beradu ground game dengannya. Bahkan si paling mengaku bisa mengunci Islam Makhachev, yaitu Ilia Topuria,
juga ogah beradu BJJ dengan Oliveira. Karena itu, jika namamu bukan Islam Makhachev, ya gak usah beradu ground game dengan Charles Oliveira. Jadi saya rasa Charles Oliveira layak berada di peringkat 5. From the moment the first bell rings, he's coming at you. Engaging, yeah. Guns blazing. And Yeah. Gaethje was coming at him too, but it's like Gaethje was overwhelmed by Oliveira's pace and his aggression. It's why, and even when Gaethje cracked him, Oliveira's so different than anybody else. When he gets hit, he just lays on his back. Yeah. And he's like, come get some of this. And nobody wants that He guard gets a game. break. So He's he- got the most submissions in the history of the sport. Stuff. I've seen a lot of jiu-jitsu in my days. I've rarely seen anyone compete in MMA that closes the show like Oliveira when the fight goes to the ground. It was His smooth. shit is razor sharp. Razor Smooth. sharp. Di peringkat 4, saya pilih Tom Aspinall. Sang juara kelas berat asal Inggris ini sudah dari lama disebut-sebut sebagai wajah generasi baru di kelas berat karena sangat jarang bagi petarung kelas berat memiliki skill lengkap seperti Tom Aspinall. Tom memiliki skill striking eksplosif yang sangat cepat hingga sulit ditandingi oleh para pesaingnya kecuali Cyril Gane. Berbeda dengan Cyril Gane yang lebih menggunakan kecepatannya untuk bermain tempo, Tom lebih memilih menggunakannya untuk akselerasi maju dan menyelesaikan lawannya secepat mungkin. Selain itu, Tom juga memiliki kemampuan ground game yang sangat bagus karena ia adalah pemilik sabuk hitam BJJ dan bukan hanya pajangan semata karena sabuk hitamnya sudah mendapatkan pengakuan langsung oleh Islam Makhachev. Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa Jon Jones lari dari Aspinall karena memang Tom lebih besar dari Jon dan Tom memiliki grappling yang bisa menyulitkan Jon Jones. Dan alasan Jon Jones bisa dengan mudah mengalahkan Cyril Gane karena saat itu grappling Cyril Gane masihlah lemah. Lalu apakah teman-teman percaya dengan anggapan itu? Tulis di kolom komentar ya. I have 5 names and then we'll finish the interview. 5 names, you tell me if they should keep their black belt or if they should give it back. Okay. Tom Aspinall, Yeah. keep. Aljamain Sterling, Yeah. Dustin Poirier, Maybe Brown. Di peringkat 3, saya pilih Arman Tsarukyan. Bukan tanpa alasan saya memilih petarung terlanjur kaya asal Armenia ini. Dia adalah petarung yang sangat skillful, baik dalam striking maupun grappling, dan ia sudah menunjukkannya di oktagon. Dari sisi striking, Arman terbukti mampu meng-KO Prime Beneil Dariush dan Joaquin Silva. Ditambah masih haus belajar dari para legenda seperti Demetrius Johnson dan beberapa petinju terkenal lainnya. Arman juga memiliki tendangan yang super fleksibel yang ditunjukkannya saat melawan Charles Oliveira. Dari sisi ground game tidak usah ditanya, ia sangat bagus dalam men-take down dan mengontrol lawannya. Bahkan menurut saya, ada satu keunggulan Arman yang lebih bagus dari Islam Makhachev, yaitu tentang ground and pound. Arman tak sungkan untuk memukuli lawannya dari atas karena ia memiliki stamina yang sangat padat. Ya mungkin karena idolanya adalah Khabib, jadi Arman sangat terinspirasi meniru gaya main Khabib, yaitu ground and pound tanpa ampun. Namun sayang skillnya ini tidak diimbangi dengan keberuntungannya, karena hingga saat ini Arman belum kunjung mendapatkan title shot. Good luck. Cool, man. Good luck with that fucking Armenian psychopath. being Built like rich. a Greek god, can wrestle like a fucking elite top tier wrestler. And he can strike, and he can submit you. He's a full on psychopath. I mean, he's rich. Dude, he's so like, rich. literally wealthy. And His dad's fuck- like a billionaire. He's got tons of money, but he's He's the not savage. lazy at all. Like, he flies in the face of this like long-standing belief that we all had that if you come from a rich family, you can't be a great fighter. It doesn't matter if you come from the ghetto. He's gonna fuck you up. Di peringkat 2, saya pilih Islam Makhachev. Petarung terbaik di UFC yang sampai sekarang memilih untuk tidak memiliki nama julukan ini adalah petarung yang sangat bagus hampir di segala aspek. Sama seperti Charles Oliveira, saya rasa kelengkapan Makhachev ini sangat underrated karena ia lebih dikenal sebagai seorang pegulat karena memang skill gulatnya adalah yang terbaik di UFC saat ini. Jadi skill gulatnya nggak usah dibahas lah ya,
Karena saking jagonya, ia disebut-sebut sebagai penilai sabuk hitam BJJ, padahal secara official dia tidak memiliki sabuk BJJ, melainkan sabuk hitam judo. Untuk strikingnya sendiri, Islam Makhachev memiliki level yang sangat tinggi. John McCarthy, Joe Rogan, hingga Josh Thompson menyebut bahwa strikingnya banyak diabaikan orang. Makhachev memiliki tendangan yang sangat bagus, di mana ia berhasil meng-KO Alexander Volkanovski dan membuat kaki JDM kram di ronde pertama. Makhachev juga mampu mengungguli striking Dustin Poirier meskipun dicampur dengan gulatnya juga. Dan saat ini Makhachev secara resmi mengantongi sabuk hitam Taekwondo. Karena itu melawan Makhachev akan sangat-sangat sulit karena stand up dan kuda-kuda Makhachev benar-benar layaknya striking, tapi hanya dalam sepersekian detik Makhachev bisa langsung mengubah stance-nya menjadi grappler saat lawan terlalu fokus pada strikingnya. Because if you think about it, Islam, he fucking smothers everybody. Yeah, he does. And his striking is dangerous as fuck. Well, of course you know. Yeah. Trained with him 100,000 times. But it's like that he's so fucking terrifying once he gets a hold of you. Like he submits everybody. He head kicked Volkanovski. Oh, yeah. I don't care if Volkanovski took it on 11 days notice. He still head kicked He's got a Volkanovski. sneaky left head kick, high kick. Bro, It's nasty. He picks people up standing up, and that's part of the problem. Is that like you get accustomed to thinking about this you're guy's worried a about the grappler. takedown, Yeah, exactly. and then all of a sudden, bing. Yep. Dan di peringkat pertama yang menurut saya adalah petarung paling lengkap di UFC saat ini adalah Pyotr Nomedzian. Sang juara kelas bantam asal Rusia ini adalah petarung yang sukses menampilkan keterampilan striking dan grappling yang sangat seimbang di oktagon. Ketika berbicara striking, Yan sudah banyak diakui sebagai petinju terbaik di UFC yang mampu menjatuhkan Sean O'Malley, menjatuhkan Cory Sandhagen, serta mereparasi wajah Merab Dvalishvili. Dan jika strikingnya mengalami kendala, Yan masih bisa ganti rencana untuk bermain ground game karena skill judonya sangat memanjakan mata. Pyotr bahkan mampu membanting Merab Dvalishvili dengan sangat telak, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sang peraih medali emas gulat Olimpiade, yaitu Henry Cejudo. Yang membuat karirnya sempat meredup adalah murni dia memiliki masalah mental yang jatuh akibat kalah dari Aljamain Sterling yang dianggap oleh banyak orang sebagai acting terbaik dalam UFC. Jadi dengan skill seperti itu, Pyotr yang saya rasa layak menjadi petarung dengan skill paling lengkap di UFC saat ini. A good example of that was Pyotr Yan in his first fight with Merab. Man, he looked great this weekend. Fuck! What a masterclass! He looked great. I was so surprised. When you're gonna fight a guy like Merab, like that is the masterclass. For Like, you sure. put on a clinic. I didn't think he was going to be able to do that for 5 rounds. I thought he'd have one, maybe max 2, and I thought Merab was just going to do what Merab does. I was so wrong. Bro, his training camp must have been hell. Had to. I saw some videos of it. It Yeah. looked like he was doing some wild strength and conditioning and plyometrics, and Dude. he knew what he was in for. That's the thing. If you're gonna fight a guy like Merab, it's like you know what the mountain is. For You ready to sure. climb it? For sure. And the first time they fought, apparently he had a fucked up right hand. That's what I and heard. he couldn't grapple with it, and he couldn't throw punches with it. Demikian segmen Discourse kali ini. Apakah teman-teman setuju dengan list tersebut? Atau ingin meng-counter list tersebut? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.